Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Pendeta beserta dengan tim yang ada. Selamat beribadah bergabung bersama kami, GPDI Anugerah Teraji. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya, kita ada sampai saat ini. Dia yang terindah di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Saya menjemput Bapak-Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kami cinta Engkau Tuhan. Jika Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dia yang terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang
kami Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah juru selamat kami. Setiap lutut berlutut untuk memuji menyembah Engkau, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bawa kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi saksi di tengah keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersyukur bersama. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Setiap kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap kehidupan kami dengan segala sesuatu yang kami bawa saat ini. Tapi kami mau bawa kehidupan kami seutuhnya. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari berikan salam kepada kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya, naikkan pujian ini. Haleluya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita datang dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari kita angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah. Haleluya. Kepada Tuhan, Haleluya. sebab Amin. Dia baik, Engkau bahwasanya untuk selamanya Haleluya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mau bersama-sama berseru. Bersyukurlah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita terima sukacita yang dari surga. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, sukacita surga nyata memenuhi hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Ketika kita harus melewati setiap tantangan demi tantangan dalam hidup ini, kita percaya kita memiliki Allah yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Kaulah segalanya di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Maka perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau sumber jawaban. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Gerak
kami Tuhan. indah bagimu, Kau ada dalam setiap langkah hidup. ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya Tuhan. Kau rasa kawannya di dalam hidupku. Kerajaanmu kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu. Mengasihimu, memuliakan, Mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dia udah akan masuk dalam doa dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Haleluya, haleluya. Rencanamu indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap jalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah saat sore hari ini. Kami sudah naikkan setiap pujian penyembahan dari setiap kami ya Bapa. Biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi terang dalam setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada. Urapan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Berikanlah kami hati yang tenang, pikiran yang fokus akan firman-Mu Tuhan. Agar firman yang kami dengar saat sore hari ini boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan yang dari tempat maha tinggi Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Dan bukakanlah setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu, agar apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan bagi setiap kami sore hari ini dapat disampaikan. Dan kami yang datang dengan membawa masalah persoalan hidup kami akan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mencuri firman-Mu saat ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi di setiap hati, pikiran, kehidupan kami. Dan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat kan? Oke. Siapa yang merasa sudah diberkati? Semua sudah. Oke. Mau diberkati lagi? Ya. Siapkan hatimu. Tuhan akan memberkati Anda melalui
kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan baca satu ayat sebagai ayat mas atau acuan bahasan hari ini dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17. Saya jemput dengan hormat, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan tekankan bagian terakhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang menjadi tema pembahasan firman Tuhan minggu ini. Temanya adalah orang benar hidup oleh iman. Dari ayat ini saya akan bagi dua bagian, ya, supaya mudah mencerna. Saya bagi dua bagian, yaitu bagian pertama membahas mengenai siapakah orang benar itu. Ya, karena di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh sebab iman. Nah, kita bahas dulu siapa yang dimaksud dengan orang benar itu. Ya, kalau menurut suratan Roma pasal 3, jelas di situ dikatakan bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, orang benar itu sebenarnya enggak ada itu. Coba kita baca ya, Roma pasal yang ketiga. Ya, ayat 10. Roma 3 ayat 10. Kemudian nanti ayat 23 dan 24. Ya. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 22 sampai 23. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat ini jelas mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua yang namanya turunan Adam itu enggak ada yang benar. Semua udah jatuh dalam dosa. Termasuk saudara dan termasuk saya yang ngomong ini. Yang ada adalah orang yang dibenarkan karena beriman kepada Yesus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Raja Daud mengatakan dalam Mazmurnya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Ini yang ada. Dibenarkan itu artinya sebetulnya tadinya kita itu salah. Tapi ketika kita mengaku, kita bertobat, saudara dan saya dibenarkan. Ya. Sedangkan waktu seorang muda yang kaya itu menyebut Tuhan guru yang baik, itu sudah Tuhan lagi ngomong gini, nek guru ora ono sing apik. Sing apik ming Allah. Coba itu di mana itu? Markus ya, di Markus itu pasal 10 itu kan Tuhan ngomong gitu ya, di Markus pasal 10 ayat 17-18 itu. Markus 10 ayat 17 dan 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya,
Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, karena seorang muda yang kaya ini menganggap Yesus, menilai Yesus hanya sebatas sebagai seorang guru. Maka ketika dia ngomong, ya guru yang baik, Tuhan bilang enggak ada yang baik. Yang baik itu cuma Allah. Ya, jadi bukan berarti Yesus itu tidak baik. Tapi Yesus ingin membenarkan, meluruskan pengertian mereka bahwa Yesus tidak sekedar guru. Ya, kalau kita menganggap Yesus sebagai guru, rasul, nabi, kita enggak selamat. Karena guru, rasul, nabi itu manusia yang masih ditandai dengan kesalahan dan dosa. Jadi jelas saudara, yang dimaksud dengan orang benar di sini, yang jelas adalah orang yang tadinya berdosa, tetapi karena percaya Tuhan Yesus. Saudara sudah percaya Yesus belum? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan belum? Kalau belum, engkau belum dibenarkan. Tapi kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, imanmu membenarkan engkau. Ini yang ada. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, Yesus yang tidak punya dosa dan kesalahan itu dijadikan dosa. Supaya kita yang percaya itu dibenarkan. Coba 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, semua ini sudah jatuh dalam dosa, enggak ada yang benar termasuk saya. Tapi ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara bertobat, saudara dan saya dibenarkan. Melalui apa? Korbannya Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa bisa dibenarkan. Jadi poin pertama telah kita lewati, telah terjawabkan, siapakah orang benar itu? Orang benar aslinya tidak ada. Yang ada adalah orang yang dibenarkan karena percaya Yesus. Bagian kedua, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Apa sih artinya hidup oleh sebab iman? Apa hidup oleh sebab iman itu terus kita semua berlagak berbuat seperti Elia. Nunggu aja di Sungai Krit, nanti dengan iman nanti ada burung yang kasih makan. Bukan gitu saudara. Nah Elia memang dalam kondisi darurat dan itu diinstruksikan, diperintah oleh Tuhan. Nah karena itu bisa terjadi. Nah kalau untuk saudara dan saya dalam kondisi yang biasa tidak darurat, ya tidak harus hidup oleh iman yuk niru kaya Elia duduk aja di pinggir sungai. Nanti ada yang kirim roti, itu salah. Ya, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, perintahnya Tuhan untuk mendapat rezeki, kamu harus kerja. Coba itu Kejadian 3, 16-18. Kejadian 3 ayat 16-18. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya,
maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, ini menjadi kodrat. Dengan berkeringat, berpeluh mukamu, engkau harus kerja keras. Sudah direwangi kerja keras saja, yang ditumbuhkan unak dan duri. Apalagi kalau tidak mau kerja, punya tanah lahan luas dibiarkan aja. Ya enggak ada tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan hasil. Yang ada rumput duri sini sana. Ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, instruksi yang sudah jadi kodrat adalah engkau harus bekerja keras, baru engkau mendapat rezeki. Dalam perjanjian baru, Paulus mengulangi, ya supaya jangan salah paham. Paulus bilang, ya kalau orang tidak suka atau bermalas-malasan tidak mau kerja, ya lebih baik nggak usah makan. Itu ditulis 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, kalau masih kepingin makan, harus kerja. Tidak ada ceritanya sembahyang tok lalu ada roti jatuh dari langit itu, enggak ada ceritanya. Sejak manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia harus kerja keras. Loh, kok Elia kok duduk saja di tepi sungai Kerit lalu ada burung gagak yang kirim makanan. Itu terkecuali karena dalam kondisi darurat dan itu perintah Tuhan. Bukan kemauan Elia. Kalau sekarang dalam keadaan normal untuk dapat rezeki kita harus kerja. Ya, jadi hidup oleh iman itu bukan berarti kita tengok-tengok saja nanti ada yang pelihara. Tidak, saudara. Hidup oleh iman juga bukan tindakan nekat. Ya, antara iman dengan tindakan nekat kelihatannya hampir sama, tapi sebetulnya jauh beda. Kalau hidup oleh iman itu hidup percaya, mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang nekat itu ya biasanya berdasarkan ambisi yang kuat. Ya, misalnya nih orang kepingin bangun rumah yang bagus. Padahal dia sendiri enggak punya penghasilan. Lalu dia coba ngutang sama bank. Alasannya saya hidup oleh iman. Saya katakan, saya berani katakan itu bukan hidup oleh iman, itu nekat. Lawang enggak punya penghasilan tetap kok ngutang bank untuk bangun rumah. Ini bukan iman, ini nekat ini. Dan biasanya berakhir kepada babak belur. Beda dengan gereja kita ya, gereja kita membangun rumah Tuhan. Uang dikumpulkan pertama 35 juta itu aja dulunya untuk membangun tembok yang rubuh. Karena masih ada sisa-sisa, saya bilang mari kita bikin fondasi. Mari kita membangun rumah Tuhan. Banyak suara-suara sumbang yang sinis zaman angel kok membangun. Duit teko ngendi? Wong jemaat bae makan diberi sumbangan dari pemerintah. Waktu itu kan banyak itu bantuan-bantuan itu. Kok membangun. Tapi saya punya iman.
Karena saya sadar keadaan mengharuskan begitu. Saya bilang jalan. Nah, tapi karena itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Roma Tuhan. Ya akhirnya kita melihat step by step. Ya, kita bisa bilang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dari uang yang 35, sisa-sisa dari bangun tembok roboh. Ya kok sekarang wujudnya sudah kayak gitu. Mungkin nilai bangunan sekarang sudah bisa sekitar 600 juta. Dari mana itu datangnya? Hidup oleh iman. Ya, karena itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Beda dengan tadi, orang tidak punya penghasilan tetap, bangun rumah yang bagus, mengandalkan hutang bank, babak belur. Ini bukan jalan dengan iman, tapi itu nekat. Karena ambisi. Tapi kalau yang saya ceritakan untuk pekerjaan Tuhan, karena itu untuk rumah Tuhan. Saya percaya untuk rumah Tuhan, Tuhan nanti yang menyediakan. Pakai siapa saja. Bukan orang-orang kaya tok yang dipakai. Orang-orang miskin dari jemaat yang miskin pun mereka mengada-ada. Ya, dan saya tanya orang-orang miskin yang berkorban apa kamu rugi? Jawabnya tidak. Yang saya korbankan akhirnya saya dapat kembali lipat-lipat dari Tuhan. Ini namanya hidup oleh iman. Ya, mari kita akan pecahkan itu. Apa arti hidup oleh iman? Yang pertama, hidup oleh iman itu berarti tidak mengandalkan pengalaman dan kepintaran sendiri. Ya, hidup oleh iman pertama tidak mengandalkan pengalaman, kepintaran sendiri. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ojo ngendelke kepinterane sendiri. Ojo ngendelke pengalaman sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya kita harus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang lekak-lekuk, yang merintangi akan dikepras oleh Tuhan. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kepintaran, pengalaman sendiri. Ya, kita melihat contoh di dalam Alkitab tentang kehidupan Petrus. Siapa sih tidak kenal Petrus? Backgroundnya adalah nelayan dari sejak nenek moyangnya. Tapi coba, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, satu waktu dia bisa gagal. Petrus saat mengandalkan pengalaman, kepintaran sendiri, rumongso dia turunan nelayan, satu waktu dia ngalami gagal. Coba kita baca itu Lukas 5, 3 sampai 8. Lukas 5 ayat 3 sampai 8. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan sesudah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu
yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Selama Petrus mengandalkan pengalaman, kepinteran sendiri, nyatanya satu waktu gagal kok. Semalam suntuk nggak dapat apa-apa. Akhirnya Yesus menjumpai Petrus, Yesus ngajak supaya Petrus bertolak ke tempat yang dalam, dan Tuhan bilang, "Labuhkan pukatmu." Petrus ngomong, "Tuhan, semalaman saya sudah nebarkan jala tapi nggak dapat. Tapi sekarang karena firman Tuhan, karena Tuhan yang suruh, aku lakukan." Dan apa yang terjadi? Waktu dia menebarkan jala, saudara, kita melihat, wah, ikannya penuh dalam jala itu sampai jalanya mulai koyak. Dan harus minta bantuan perahu yang lain. Coba seandainya Petrus itu serakah, dimasukkan ke perahunya sendiri, ya malah tenggelam. Nah inilah contoh-contoh yang namanya hidup oleh iman itu adalah hidup tidak mengandalkan pengalaman, kepinteran sendiri, ya, tapi mau melibatkan Tuhan. Akuilah dia, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Nah ini seperti pengalaman yang dialami oleh keluarga yang ada di kota Kana. Ya, catat saja sebagai catatan untuk bahan PR di rumah. Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan ada pesta perjamuan nikah. Nah di situ Yesus diundang. Ya, dan apa yang terjadi di tengah-tengah pesta, mereka kekurangan anggur. Untuk orang Yahudi, anggur itu pegang peranan. Ya, sehingga ketika kekurangan anggur, ya sudah jelas tuan rumahnya akan dipermalukan. Tapi untung Yesus diundang. Ya, akui dia dalam segala lakumu, libatkan Yesus, undang Yesus. Yesus diundang. Dan juga tidak sekedar diundang sebagai tamu. Waktu mereka mengalami masalah, dia mau terbuka, mau cerita sama Tuhan. Ya, akhirnya pesta nikah tidak jadi dipermalukan karena melibatkan Tuhan. Tuhan membuat keajaiban, ya. Ini yang namanya hidup oleh iman. Pertama, tidak mengandalkan pengalaman, kepintaran sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup. Ya, puji Tuhan. Berikutnya, hidup oleh iman adalah, di sini dikatakan tidak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Hidup oleh iman artinya tidak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata ini. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Paulus bilang hidup kami karena percaya, karena iman. Ya, dan bukan karena melihat. Ya, ini hidup oleh iman, artinya dalam hidup ini tidak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata ini. Tapi mengandalkan imannya kepada Tuhan.
Apa sih artinya tidak mengandalkan yang dilihat mata? Dan mengapa orang Kristen yang hidup oleh iman tidak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata? Yang pertama, ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh mata, kita bisa tertipu, saudara. Karena mata kita ini gampang dikelabui. Coba saja itu, saudara dari jalan raya panas sekali, lalu masuk ke rumah orang. Tiba-tiba saudara akan komentar, omah kok peteng dedet. Kenapa? Karena pengaruh dari luar, saudara kepanasan, masuk rumah, saudara akan merasa, omah kok peteng. Tapi coba nanti tunggu 1/4 jam, saudara akan melihat, oh kok enggak gelap ya, biasa ya. Nah ini namanya mata gampang tertipu. Ya, itulah sebabnya trik-trik seperti ini dipakai oleh iblis. Waktu iblis mau menipu Hawa, iblis ya dia ngomong, kau makan buah ini kau tidak akan mati, tapi kau jadi pinter seperti Allah. Coba wis toh, ora usah kesusu makan. Coba lihat, deketi, lihat. Nah, sebetulnya saudara, apa kalau barang yang sudah dilarang oleh Allah kita tidak usah deket-deket. Iblis bilang enggak apa-apa. Coba deketi, lihat. Nah, ternyata ketika Hawa mulai menggunakan matanya dan melihat, nah, ternyata dia masuk jebakan. Dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan buah yang dilarang itu justru kelihatannya menarik. Coba dibaca itu Kejadian 3 ayat 6 ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kenapa Hawa bisa tertipu? Padahal sudah jelas Allah bilang tidak boleh dimakan, kamu akan mati. Pertama, Hawa membuka telinga kepada omongan setan. Orane mati, ora popo. Kedua, ya setan membujuk pelan-pelan, wis ora usah kesusu, kok pek, kok pangan rasa. Coba deketi aja, lihat dulu. Seperti itu. Orang-orang penjaga toko barang itu ada orang lewat, saya cuma mau lewat kok mampir sini nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa, lihat aja dulu. Nah, biasanya masuk lihat-lihat dulu, lama-lama tertarik, beli. Nah, itu juga setan bilang, oh rasa kesusu kok pangan, lihat aja dulu. Nah, ternyata ketika dilihat, wah buah itu kelihatannya menarik. Sedap dipandang mata, dan itu menjatuhkan, ya. Itulah sebabnya hidup oleh iman tidak didasarkan apa yang dia lihat. Pengalaman Yosua pernah ya tertipu karena melihat menggunakan sesuatu, menguji sesuatu berdasarkan apa yang dilihat. Yosua 9 ayat 14. Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, ada orang-orang dari Gibeon itu. Dia wedi, takut sama Israel. Takut kalau ditumpas. Israel sudah dekat di situ. Lalu orang-orang itu ngirim utusan. Dengan bawa bekal, sandal sudah krepes, roti yang sudah keras, jamuran lapuk, baju yang sudah kumel. Dan bilang kami dari negeri yang jauh,
diutus oleh raja kami untuk mengadakan perjanjian sumpah setia supaya ya kita nanti hidup supaya jangan saling membunuh. Nah, kesalahannya waktu itu Yosua dan pemimpin Israel lain tidak mau bertanya sama Tuhan. Tapi cuma lihat barang-barang yang ditunjukkan. Nah, akhirnya dia mengadakan perjanjian, tidak lama lagi 3 hari kemudian orang itu dekat di situ daerah Kanaan. Nah wes gak bisa ditumpes karena mereka sudah berjanji. Ya inilah saudara-saudara yang namanya hidup oleh iman tidak mengandalkan apa yang dilihat mata. Wong Kristen nek ngenteni apa yang dilihat mata, ya kalau Tuhan berkemurahan memperlihatkan sesuatu, kalau enggak sampai kiamat saudara enggak selamat. Thomas kan bilang sebelum aku lihat, sebelum aku buktikan aku enggak mau percaya. Tuhan datang sama Thomas, Tuhan berkemurahan, Thomas bertobat, tapi akhirnya Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Coba itu Yohanes 20:29. Yohanes 20:29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya jadi hamba Tuhan 50 tahun lebih, 54, 55. Saya belum pernah diwerui Tuhan Yesus. Tapi saya tetap eksis percaya, yakin sepenuhnya. Saya belum pernah melihat sorga, tapi saya yakin sorga itu ada. Nek ngenteni diwerui, nek ngenteni lihat dulu. Ya kalau Tuhan berkemurahan, kalau enggak, sampai kiamat, sampai mati engkau tidak percaya, engkau tidak selamat. Ya. Justru orang yang percaya walaupun tidak pernah melihat, tapi berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan, imannya adalah iman yang sempurna. Ibarat emas itu 24 karat. Ya, jadi hidup oleh iman, hidup tidak mengandalkan apa yang dilihat. Berikutnya, hidup oleh iman adalah hidup yang tidak mengandalkan perasaan yang dialami, tidak mengandalkan perasaan. Perasaan juga bisa ditipu. Coba saudara habis megang es batu cukup lama, kedinginan kan sampai kayak beku gitu tangannya, lalu saudara masukkan tanganmu ke air biasa. Saudara akan bilang apa? Air biasa itu hangat. Kenapa? Karena baru saja megang es batu. Ini namanya perasaan kita tertipu. Sebaliknya kalau saudara baru saja memegang air yang cukup panas, misalnya 60 derajat apa, masukkan ke situ. Lalu saudara masukkan ke air biasa, saudara akan bilang air biasa itu dingin. Itu namanya perasaan gampang tertipu. Mari kita lihat saudara, pengalaman Petrus yang mengandalkan perasaannya, akhirnya dia jatuh. Matius 14:28-31. Matius 14 ayat 28-31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kapankah Petrus mulai tenggelam? Di sini dikatakan ketika dirasainya
tiupan angin. Ya, saat Petrus bilang, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air, Tuhan bilang sini, dia bisa menguasai itu air gelombang laut. Tapi ketika mulai merasakan, ya hidup oleh iman bukan berdasarkan apa yang dirasakan. Justru apa yang dirasakan itu kadang-kadang menjatuhkan, melemahkan iman kita. Misalnya di 1 Petrus 2 ayat 24 kan dikatakan, oleh sebab bilurnya kamu sudah disembuhkan, kamu sembuh. Ketika seorang datang minta didoakan sakit, dalam nama Yesus sakit sembuh. Pendeta tanya, sudah sembuh? Setan ngomong, isih kerasa mumet kok, isih kerasa. Sudah belum, doakan lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Wis mari, setan ngomong, wong isih kerasa ting cekot ngono kok. Akhirnya iman saudara lemah berdasarkan perasaan. 1 Petrus 2:24, oleh sebab bilurnya kamu disembuhkan. Yakin, tangkap itu dan katakan, saya sudah sembuh. Ya, dengan demikian saudara akan bisa mengalami pengalaman mujizat. Ini yang namanya berjalan, ya, orang percaya itu orang benar hidup oleh sebab iman. Hidup oleh sebab iman yang benar adalah berdiri di atas apa yang Tuhan katakan. Tidak mengandalkan yang dilihat, tidak mengandalkan ya dari masukan-masukan luar, tapi ya hidup oleh iman adalah orang yang hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, Lukas 8, 49, 55. Ini pengalaman dari Bapak Yairus. Lukas 8 ayat 49 sampai 55. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seseorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Iya, Yairus mengajak Yesus ke rumahnya. Belum sampai rumah, ada utusan mengatakan tidak usah menyusahkan guru. Karena anak Tuhan sudah mati. Tapi Yesus katakan apa? Yesus mengatakan, percaya saja anakmu akan selamat. Saat orang utusan itu ngomong anakmu sudah mati, sebenarnya memang sudah mati benar. Tapi Yesus ngomong apa? Yesus ngomong, ya, jangan takut, percaya saja. Dan ketika Yairus lebih percaya kepada firman Tuhan, Yairus mengalami mujizat. Coba kalau Yairus mengandalkan omongan orang, ya wis Tuhan, tidak usah ke rumah saya. Nah, percuma wong anak saya sudah mati kok.
Buat apa wes, gak usah. Ya gak ada mujizat. Tapi Yairus lebih percaya kepada omongan Tuhan daripada omongan orang banyak. Tuhan Yesus sampai di rumahnya Yairus, Tuhan Yesus ngomong dia nggak mati, dia tidur. Orang banyak mentertawakan. Orang banyak ngomong gila ini mungkin harus mati kok. Jadi ini tidur, ini Yesus itu gila mungkin. Yesus tidak mempedulikan omongan orang, justru orang-orang yang ngomong gitu diusir semua. Tinggal Yairus, orang tua anak itu, Yairus dengan istrinya, anak yang mati, dan 3 murid Tuhan. Dan mereka berdoa, apa yang terjadi? Anak Yairus sembuh. Kenapa? Tidak menghiraukan omongan orang. Jalan dengan iman artinya tidak menghiraukan suara-suara sumbang dari luar. Lebih baik kita percaya kepada firman Tuhan daripada kata-kata orang-orang dunia yang hanya membuat melemahkan iman kita. Inilah yang namanya hidup oleh iman. Mari kita tunduk kepala, sebentar kita terima perjamuan kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengajar kami hidup oleh iman. Tidak mengandalkan perasaan, pengalaman, tidak mengandalkan apa yang dilihat, tidak mengandalkan apa yang dikatakan oleh orang. Tetapi hidup oleh iman adalah hidup yang melibatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang hidup berdasarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan demikian kami akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami terima perjamuan kudus, sucikan hati pikiran, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman untuk perjamuan kudus diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 ya. Mulai ayat 26. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, ya, sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkati, lalu dipecah-pecahkan, diberikan kepada murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti ini tadinya memang roti dari pabrik. Setelah didoakan, diberkati, Tuhan bilang ini tubuhku, ini dagingku. Jadi jangan menggunakan perasaanmu, ini roti apa, sempit. Jangan menggunakan matamu melihat roti ini cilik, bunder. Tinggalkan itu. Dengan iman, karena Yesus mengatakan inilah tubuhku. Terima dengan percaya itu daging tubuhnya Yesus. Dengan saudara makan dan iman, saudara menjadi satu dengan Kristus. Mari kita sama-sama akan makan tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang boleh kami terima supaya kami menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, kita sudah makan tubuh Tuhan dan sebentar kita minum darah Tuhan. Mari kita angkat cawan itu. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, diberikan kepada mereka itu.
sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Cawan yang diberkati, Tuhan bilang ini darahku. Jadi saudara nggak usah lihat iki anggur cap opo kok rasane kaya ngene. Tidak usah. Jalan hidup oleh iman tidak berdasarkan yang dilihat, yang dirasa. Tapi hidup oleh iman, percaya seperti yang Tuhan katakan. Seumpama ini rasanya pahit pun kalau Tuhan bilang inilah darahku. Ya kita percaya bahwa ini anggur yang sudah diberkati itu darah Yesus. Dengan saudara percaya itu, saudara akan mendapat berkat lewat perjamuan suci. Ya. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur, diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kau minum, rendahkan dirimu, bertobat, minta ampun, agar darah itu membasuh, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang besar. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dosaku diampuni. Sejauh timur daripada barat, Tuhan buang kesalahan kami ke dalam tubir yang dalam, Allah lemparkan kesalahan kami dan tidak diingat-ingat lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, tidak ada pengumuman lain, cuma tetap saya minta dukungan doa untuk proyek pembangunan rumah Tuhan. Dia sudah memulai, dia juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Ya, doakan terus, dukung dalam doa, dan mari kita bersatu. Kerjasama yang baik, saya percaya dalam tempo tidak lama akan bisa terselesaikan. Puji Tuhan. Terima kasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, engkau akan pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan kita
Yesus Kristus. Berkati setiap korban anak-anakmu, tatangan sukarela perpuluhan nasar buah sulung, kembalikan lipat ganda. Allah berkati setiap usaha kerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.